Ana wa man ittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikuti saya berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, berdakwah tauhid, berdakwah dengan keikhlasan dan ilmu dalam berdakwahnya di atas ilmu. Artinya orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, berittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, menunjukkan sebagai dalil bahwasanya orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala ketika berdakwahnya tanpa ilmu, maka dia tidak berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika seorang berdakwah tanpa ilmu, ia mengetahui bahwasanya dirinya tanpa ilmu, hanya bisa menyampaikan dengan perkataan, retorika, bisa berbicara, memiliki keberanian tampil untuk di hadapan orang-orang, sedangkan ia tahu bahwasanya dirinya miskin dengan ilmu, maka ketika dia dengan ini dalam rangka berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini bukanlah ittiba kepada Rasulullah. Karena orang yang berittiba kepada Rasul disebutkan dalam bagian ayat sebelumnya. Haruslah dia berdakwah di jalan Allah, dan ketika berdakwah di jalan Allah ala basirah, di atas ilmu. Begitu juga dari potongan ayat ini, bukanlah orang-orang yang termasuk pengikut Rasulullah dan berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang berdakwah, ketika seseorang memiliki ilmu, baik ilmu hadis, ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu yang lainnya yang berkaitan dengan agama yang mulia ini, akan tetapi dia tidak mau berdakwah, maka dia bukanlah termasuk orang-orang yang berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana wa man ittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikutiku, kata Rasulullah. Arti dari potongan ayat ini, orang-orang yang mereka mengikutiku adalah mereka-mereka yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu. Dan ketika berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala mereka ikhlas. Dan mereka ketika berdakwah berupaya supaya manusia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arti sebaliknya, bukanlah orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka-mereka yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala walaupun ikhlas, walaupun ketika berdakwahnya kepada tauhid, akan tetapi dakwahnya di atas kejahilan. Dia tidak memiliki ilmu, miskin dari modal dan bekal seorang dai berupa basirah, maka dia bukanlah pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna yang kedua, bukanlah sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka-mereka yang memiliki ilmu, baik seorang faqih, ahli fikih, ahli hadis, ahli sirah nabawi, ataupun cabang-cabang yang lain yang berkaitan dengan ilmu yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi dia tidak berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kebalikan dari yang pertama. Begitu juga bukanlah dari pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang ketika berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala
Akan tetapi ketika berdakwahnya tidak kepada sabili rabbik, bukan kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang maknanya supaya manusia mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dia susah apabila manusia tidak mengikuti dirinya. Walaupun jalan dalam mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam majlis-majlis ilmu sangat banyak. Orang yang berdakwah di jalan Allah, yang pertama dia miliki ilmu, kemudian dia pun harus berupaya menjadikan manusia mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan mengagungkan dirinya, bukan. Makna yang keempat dari ayat ini, orang-orang yang berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu, kemudian ilmu tersebut mereka amalkan, dan kemudian mereka dakwahkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian memprioritaskan apa yang telah diprioritaskan oleh para nabi dan para rasul, berdakwahnya kepada tauhid, supaya manusia mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala.